Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Aerox 155 ya. Di sini ini di bagian LCD-nya bermasalah. Nih. Ya. Di bagian LCD-nya bermasalah. Nah, kita dapat informasi dari yang punya motor bahwasannya sebelumnya ini ada ngeplek di bagian sini, ngeplek putih ya. Nah, setelah itu diservis, dibawa ke bengkel, diservis, diganti polarisnya ya, diganti polaris. Setelah diganti polaris, ini ngeplek putihnya hilang ya, ngeplek putihnya hilang. Tapi ini ada kendala, masalah nih. Masalahnya di bagian jamnya tuh, ini angkanya tidak jelas nih, kita nyalakan tuh. Ini jamnya tidak jelas, dan juga di bagian kilometer tuh, tripnya tuh. Nih kita pencet-pencet tuh. Tuh. Ini nggak ada angkanya tuh. Tuh, ya. Tuh. Jadi satu angka di depan tuh di bagian odo kilometer keseluruhan, satu angka di bagian depan ini hilang. Ini sama di sini. Ini di sini angkanya hilang nih. Tuh. Di bagian area sini. Dan juga di bagian RPM di sini tuh banyak yang putus-putus. Tuh. Oh. Oke, tuh. RPM-nya nggak ada putus-putus, nggak full, nggak terisi full oleh cahaya di bagian LCD. Nah. Oke. Nah, ini kemungkinan besar ya. Ini kemungkinan besar di bagian LCD-nya mungkin ya, menurut asumsi saya nih. Karena untuk penggantian polaris yang paling susah itu untuk cabut di bagian timah di bagian gigi-giginya. Nah, di bagian sordelannya kemungkinan besar pas mencungkilnya mungkin patah di bagian kakinya. Karena yang tersulit di bagian itu, sesi untuk penggantian polaris atau penggantian LCD yang paling sulit yaitu untuk melepas di bagian kaki-kaki LCD-nya. Ya, sedangkan untuk mengganti di bagian polaris dibutuhkan untuk membuka di bagian kaki di bagian LCD yang banyak sekali di sini ya. Ini kemungkinan besar LCD-nya mungkin ada yang pecah ya, kemungkinan besar nih. Oke, langsung saja, tak perlu kita bahas lebih jauh lagi ya. Mumpung di kita masih ada stoknya LCD-nya 2 lagi ya, masih ada stok LCD 2 lagi. Kalau misalkan rusak di bagian LCD-nya, kita ganti di bagian LCD. Kalau misalkan rusak di bagian polarisnya masih ada stok 1 lagi ya. Oke, langsung saja kita buka nih. Kita berikan tutorial untuk penggantian LCD atau penggantian polaris nih. Kita lebih jelasnya kita buka langsung. Oke, apakah yang rusak di bagian polarisnya apa di bagian LCD-nya? Kalau misalkan rusak di bagian polarisnya, tidak di bagian angkanya nggak mungkin berantakan. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan di bagian angkanya hilang, ini pasti di bagian LCD-nya yang bermasalah. Oke, langsung saja nih step by step untuk proses pembongkaran di bagian LCD atau di bagian polarisnya. Stop. Nah, pertama teman-teman ya, ini kita buka di bagian sini, bagian kaca spion. Nah, ini buka, ini pakai kunci 14. Mau yang dari bawah boleh, mau yang dari atas boleh. Nih. Untuk pembukaan spion yang di bagian sini, kalau buka yang bagian bawah, nih. Ini lepasnya tuh. Cara dengan arah putaran jarum jam untuk pelepasan. Kalau dari sini, kalau misalnya dilepas dari sini, ini untuk pelepasan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Kalau lepasnya dari bawah, cara dengan arah putaran jarum jam untuk pelepasannya. Kalau untuk yang sebelah sini, nah ini berlawanan arah. Nah, selanjutnya buka di bagian sini nih teman-teman. Nah, oke. Ini baut yang dari plastik, ini harus hati-hati bukanya. Karena beda dengan yang lain, ini dari plastik bautnya.
4 biji. Iya. Ini lepas. Oke. Nah, selanjutnya bisa buka ini. Satu. Ini sob. Dua. Lalu untuk fokusin kamera nak. Dua. Selanjutnya ke sini. Tiga. Nah, kalau di sini ini klip nih, tadi sob, hadap. Nah, ini pakai klip, tekan tengahnya, klep, cungkil dari pinggirnya tuh, kena. Nah, oke. Ini udah nggak ada lagi bautnya, bisa dicek, nggak ada lagi. Oke. Sekarang kita buka di bagian sini. Ini untuk pembukaan, tinggal angkat ke atas. Lep. Tarik. Nah, karena di bagian sini ini menggunakan klip saja. Cangkolan kayak gini tuh. Tinggal tarik ke atas, ceklek sambil tarik ke depan. Nah, setelah gini, selanjutnya buka yang di bagian sini nih, teman-teman nih. Nih. Satu. Ya, bautnya satu ini. Kalau untuk yang di dalam ini bautnya warna putih. Dua. Sebelah sini. Tiga. Setelah seperti ini, di sini satu. 4. Oke. Sekarang ini nih 5. Ini beda dratnya, drat halus. Nih tuh. Yang bawahnya lagi 1. 6. Ya. Nah, ini bukan nih. Taruh dulu bautnya. Nah, ini lepas. Oke. Sekarang ini juga dilepas nih. Ini satu. Nih di sini ada klipnya nih. Itu tinggal tekan aja ke atas sini nih. Tarik ke belakang. Di bawah dan di atas klipnya 2. Tuh kena tuh. Nah, ini tinggal angkat ke atas. Oke, sob. Nih di sini ada konektornya. Ini tinggal cabut karena di sini ada jemperan nih. Untuk jemperan apa ini? Ini untuk starter, untuk soket starter dong. Ini bekas jemperan ke bagian sini. Kemungkinan di bagian jalur kabelnya sebelumnya ada yang terputus, makanya di jemper. Ini cabut untuk starter. Lainnya di sini ada konektor nih teman-teman. Nah, buka karetnya. Nih, di sini ada klipnya, jumpsuit, kayak cahaya kan tuh. Cahaya. Nah, sini ada klipnya nih. Ini tinggal tekan, tarik, ya. Tekan, ceklek.
tarik. Tuh, kena. Jadi tinggal nih konektornya teman-teman nih. Nah, ini tekan klipnya, klek, truk, tarik. Penguncinya lepas, tinggal tarik. Ini udah lepas. Nah, setelah kayak gini, yuk kita pindah ke bagian sana. Nyalain buka. Non, lawaka. Nah ya, untuk karena kita mau buka di bagian LCD ini, terlebih dahulu kita panaskan dulu di bagian sordelnya nih. Kita panaskan biar tidak menunggu panas lagi di bagian solder. Ini sudah stay di bagian solderannya. Tot obeng tot. Kembang. Nah ini kita buka nih. Siapkan timah, tisu, sama minyak angin untuk bersihin di bagian LCD-nya nanti. Ini kita buka. Ini di bengkel kita lagi nggak ada kerjaan, lagi sepi, jadi kita bikin tutorial aja nih. 2. Ini ada ringnya yang sebelah sini. Setelah kayak gini tinggal dicabut. Oh, ini ada penguncinya. Obeng lu TikTok. Selain baut 1, 2, 3, 4, di sini ada penguncinya nih. Klip. Ini kita cungkil. Klipnya. Tuh. Jelas tuh sob. Nih. Jangan hilang nih, susah nyarinya nih. Tuh, kecil, susah dicari. Ada 2 biji. Sebelah sini 1. Nah, 2. Ini kita amankan di sini nih. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal kita buka, angkat ke atas. Pas. Oh, ya. Ini setelah kayak gini, ini kita buka baut yang semuanya yang ada di sini. Dalam 2. Tiga. 4. 5. 6. Tinggal cabut. Oke. Amankan. Tapi jemput dari siang kali ya, si Gojal yang balik saya. Nah, si Gojal jemput ya. Nih, ini setelah kayak gini, kita buka 1, 2, 3, 4. Kemes bensin tak? Ini pakai obeng yang kecil. Artinya kan dia lah jemput si Gojal lah ya. Jelas tusuk, fokus. Amanin.
2. Ini tinggal kita cabut. Nah, setelah kayak gini, ini kita cabut lagi nih. 1 bautnya, 2, 3 biji. Anak pinggir kan dengan cukup. Oke. Satu, dua, Hukum kawan nama. Tiga lah tuh, nggih. 3. Nah, kayak gini, ini bisa dicabut. Nah, oke. Tuh. Nah, setelah kayak gini nih teman-teman nih, ini untuk yang sesi yang paling sulit, yang paling tersulit, yaitu lepas di bagian sini nih. Nih, di bagian kaki-kaki LCD-nya nih, ini banyak sekali tuh. Ini harus lepas, timahnya semua harus bersih, ya. Makanya kita siapkan dulu di bagian sordel biar panasnya maksimal. Lanjut kita lepas nih di bagian sini satu persatu semuanya. Seperti ini udah jelas jauh tuh, turun handap. Mau kameramen ini. Jauhin supaya kita ditompok gitu. Oke. Ini sekarang kita cabut nih. Nih, di bagian kaki-kakinya nih. Tuh. Sebelumnya, untuk cabut di bagian sini selain menggunakan sordel, jadi kita harus punya alatnya nih. Alat cabut timah, alat sedot timah. Ini bisa teman-teman beli di toko online, banyak bervariasi harganya, ada yang 30.000, ada yang 40.000. Ini mah yang kurang lebih 30.000 harganya. Tinggal setelah kayak gini, tinggal tekan di bagian sini, ceklek, dia narik, nyedot timah. Nah, sekarang langsung ke proses pencabutan. Oke, ini satu persatu bertahap. Kita mulai dari sini dulu, fokuskan sob. Biar sampai meleleh, ini kita sedot. Tuh, sampai bersih. Tuh. Oke. Satu-satu sampai gerak nih. Tuh, kakinya sampai gerak. Tuh, kalau udah bisa gerak kayak gini, ini udah lepas tuh sordelannya, timah sordelannya. Tuh, ya. Tuh. Lamun jelas di zoom sob. Nah, sekarang baru satu kena, selanjutnya tempelin lagi. Kita sedot. Udah gerak belum nih? Masih keras, belum gerak. Kita dari sini, dari segala sisi. Tuh.
ini udah gerak nih. Udah gerak. Terus semuanya nih. Ini yang paling saya sih paling tersulit. Oke. Masih kurang. Nah. Ini timahnya banyak di sini tuh. Ini udah gerak, 1, 2, 3 udah kena. Ini harus sabar nih mah. Oke, udah gerak. Selanjutnya katakan di zoom supaya tidak ribet. Kalau di zoom karena kameranya ribet deket tuh. Udah deketin sob, kameranya beda zoom, kameranya ulah deketan.
Kita coba gerak-gerak semua setiap kakinya nih. Belum kena nih. Nah, udah gerak semua nih tuh. Nah, ini. Masih belum satu nih. Wait. Ini M3 pendek. Oke. 20. Hah? Nya, eta 17 be. Nya. Mana aku sih? Gerak. Belum nih. Iya, non. Tapi, ai. Bukan non. Jemput si Gojek yang balik ya. Bukan non. Non, iya. Bukan non. Jawabannya panjang gitu. Minggu nanti cobain yang panjang. Nanti cobain yang panjang. Tinggal ini satu lagi. Ini kita bersihkan nih sekali sob. Ini daya sedotnya udah berkurang. Kalau sudah berkurang ini bersihkan. Oh, temanya numpuk. Satu lagi sebelah sini. Udah goyang semua kakinya tuh. Jom sup perlu dah. Tuh udah gerak semua tuh. Siapa? Yang saking bakal dikit-dikit. Dari sini nih. Udah gerak semua. Ini tinggal sebelah sini satu lagi. Kapakar ajak tuh. Ini semua nih. Kunci nak.
yang paling tersulit nih. Murah ya. Kan? Kayak gini ngambil anak jingke. Udah. Oh, galak ya. Yang obat makan sambal ya. Yang obat medong bagus ya. Ya. Sani. Udah goreng, murah. Nah ini cabut lagi. Ini kalau udah penuh di bagian sini, ini daya hisapnya kurang lagi. Tuh. Gitu murah 2.000. Ya udah terserah nama di 2.000. Ya. Ini anak biar. Tuh, berat. Tuh. Mana HP Ojang mana? Hah? Kami mau Ojang ada mau. Yuk. Kan kita gerak-gerak lagi, semua gerak enggak nih? Belum. Hah? Bodoh cuan ini. Penganjal.
Ah, gunting ada garang di sana. Ayo. Oh, kandul kiri kanan. Ya ini sudah gerak semua tuh. Oke, sudah gerak semua. Nah, untuk selanjutnya, nah ini bisa teman-teman lihat tuh. Ini bagian LCD-nya. Nih tadi zoom. Ini ada yang retak loh sebelah sini. Yang lain enggak, aman tuh, bisa teman lihat. Ini aman. Yang ujung ini retak nih. Tuh. Ini kemungkinan yang tidak fungsi tadi. Kita nyalakan ini dari sini. Dua kaki tuh yang pecah. Ya, dua kaki yang pecah dari sini. Tot obeng gepeng tot. Sekarang kita pakai obeng mil. Tuh, lepas. Ini bisa dari plastiknya dari sini. Ya pelan-pelan. Ya teman-teman lihat nih tuh, udah pada lepas tuh. Ini tadi kaki-kakinya ini terkoneksi ke sini semua. Ini kayak gini. Ini kita bersihkan dulu. Ini di setiap lubang-lubangnya ini harus bersih. Nanti untuk proses pemasangan LCD yang baru ini susah nanti kalau ininya masih banyak bekas timahnya. Nih kalau misalkan di bagian ujung kepala solderannya ini kurang runcing, bisa diruncingkan di gerinda. Sekarang yang ini. Sini juga ini sambil kita hitung ada berapa kaki ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini 23 dan ini 23. Kanan kiri 23 berarti 46. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada yang lewat kali ini. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Untuk sebelah sini masih ada timahnya nih teman-teman. Coba lagi. Coba dari sini. Belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Baik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sebelah 21, sebelah 23 ya. Jadi yang sebelah sini 23, yang sebelah sini 21. Jadi jumlahnya 44 ya, 44. Ini sudah bersih. Kalau udah bersih kayak gini ditaruh. Nah, selanjutnya kita buka yang di sebelah sini. Ini juga lumayan dibilang sesi sulit lagi di bagian sini ya. Kalau misalkan di bagian sini belum pernah dibuka ya, nih kalau misalkan di bagian sini belum pernah dibuka, di sini banyak lemnya nih. Nah di sini set ada lem, jadi kita harus iris pakai cutter. Jadi iris pakai cutter gini-gini biar lemnya itu lepas di bagian sini, kanan kiri di bagian sini lem model sealer nih di bagian sini. Ini yang paling sulit karena biasa kalau misalkan ada lemnya, untuk melepas di bagian LCD, untuk penggantian LCD atau penggantian di bagian Polaris, ini biasa dicukil di bagian sini nih biasanya nih. Kalau misalkan di sini masih banyak lem, belum putus di bagian lemnya, pas waktu pencungkilan ini yang membuat di bagian LCD ini rusak. Oh. Ini kemungkinan besar nih. Ini juga pecah, ini bekas nyungkil. Yang tidak hati-hati untuk proses pencungkilannya. Dan juga di bagian lemnya ini belum bersih lemnya, belum kena semua di bagian lemnya, ini langsung dicungkil aja. Ini bisa patah. Tuh, pakai. Nah. Ini harus ekstra hati-hati. Oh, oke. Nah. Oh. Ini yang namanya LCD, teman-teman nih. Ini namanya LCD. Kalau biasa Polaris motor Yamaha NMAX atau Aerox yang sering rusak, Polarisnya kan ini Polarisnya ada dua, di bagian luar dan di bagian dalam. Biasanya yang sering rusak itu di bagian dalam, di bagian bawah sini. Ya. Bagian bawah. Jadi untuk mengganti Polaris kita buka di bagian sini nih. Ini mah jelas LCD-nya yang rusak, ini harus diganti di bagian LCD karena pecah tuh di bagian ujungnya. Ini ada beberapa angka di bagian speedometer yang hilang, bahkan tidak jelas. Ini akibat ini patah tuh. Jomsuk. Waduh, nih patah tuh. Dua kaki. Nah, untuk penggantian Polaris bisa nah diginiin, ini dilepas di Polarisnya. Nah, lepas kayak gini. Ini tidak jauh beda proses pemasangan penggantian di bagian TG, di bagian tempered glass untuk HP smartphone kayak gini.
Ini yang namanya Polaris teman-teman nih, Polaris. Kalau misalkan pemasangan Polaris di bagian sini, ini ada gelembungan atau angin yang tersisa di bagian sini, seperti pasang TG handphone atau pasang skotlet. Kalau misalnya ada kotoran di bagian sini atau ada gelembungan angin di bagian sini, nanti saat dinyalakan akan nampak di bagian sini, akan terlihat. Makanya untuk penggantian Polaris ini harus benar-benar bersih di bagian sini. Makanya kita siapkan di bagian sini nih, di bagian pakai tisu dan juga pakai minyak angin, bertujuan untuk pembersihan di bagian sini. Nah, ternyata kerusakannya bukan di bagian Polaris, melainkan kerusakannya di bagian LCD. Tuh, patah di bagian ujungnya. Kamera. Fokus ke kamera. Nah, patah tuh di bagian ujungnya. Ini mau tidak mau, dengan berat hati ini harus ganti di bagian LCD. Nah, oke, lanjut ke pemasangan LCD yang baru. Kita ambilkan. Tuh. Jadi, stop. Ini LCD-nya. Sekarang kita bersihkan. Nah, untuk di bagian Polarisnya nih. Nah, untuk di bagian Polarisnya nih, kalau yang belum pernah diganti Polaris, ini cenderung kayak gini nih belakangnya, kayak ada kacanya nih, tuh, warna putih kayak gini. Kalau udah diganti Polaris, ini Polarisnya hitam doang. Makanya untuk di bagian cahaya speedometernya saat dinyalakan tadi itu warna ada kemerah-merahan, ya, semu kemerah-merahan, itu Polaris yang sudah diganti. Kalau misalnya masih bawaannya cenderung warnanya hitam dan putih, hitam putih. Ini juga kita stok untuk di bagian LCD-nya. Ini beli online teman-teman. Jadi kita stok kadang 5 biji, 4 biji, ini beli online, ini tersisa satu lagi. Nah, kebanyakan untuk pesanan di bagian di online itu kebanyakan cabutan ya, cabutan dari unit motornya masih Orion. Kalau misalkan yang baru ini jarang, makanya ini kayaknya copotan nih, bukan baru. Nah, sekarang kita pasang. Untuk pemasangan di bagian sini, ini ada kodenya teman-teman nih. Nah, di bagian LCD di sini, ini ada bendolan nih. Bendolan di sini nggak ada tuh. Yang ada bendolan ininya nih, yang ada bendolannya ini letaknya ke bagian yang putih di bagian sini. Ini letaknya ada cirinya tuh, di sini ada coakan tuh, ada gotnya 1, 2. Jadi bendolan ini sejajar dengan ini, jadi kakinya nggak bakalan keliru. Karena untuk di bagian kakinya di sini ada yang 21 tadi kalau nggak salah, sama 23 nggak salah. Jadi nggak bakalan keliru tuh. Yang ada bendolnya letak dengan atumnya ini sejajar dengan coakan. Ini tinggal kita pasang. Ini hati-hati, harus pas dengan lubang ya. Untuk pemasangan juga kalau nggak pas dengan lubangnya ini nanti patah di bagian LCD-nya. Harus hati-hati banget. Masuk, tinggal sebelah sini. Ini kurang. Soalnya stoknya nggak ada lagi nih, cuma satu doang. Kalau misalnya sampai patah, lama lagi nunggu belinya. Pegelnya sob, nyepelan kamera nah.
Sob, kalau ngantuk sob. Di kopian sob. Sob, kopi mana itu saja kak. Sob, tahu siapa? Di rumah. Masuk tuh. Ada yang tuh teman-teman tuh. Kenapa kita harus hati-hati nih tuh? Ada yang double masuk ke sini 2, ini enggak tuh. Makanya kita harus hati-hati. Lihat tuh sob. Ini masuk kakinya ke bagian sini 2. Harusnya ke sini. Cungkil lagi. Ini rumitnya ganti LCD atau ganti Polaris di bagian sini yang paling rumit. Nah, udah masuk tuh semua. Sekarang yang sebelah sini. Oh, ya. Masuk. Nah, sekarang setelah kayak gini nih, ini ada penguncinya teman-teman nih. Ini jangan sembarangan masukin, jangan sembarangan tarik. Ini ada penguncinya tuh sebelah sini. Jom sob, ada sob. Jom, jom. Nah, ini tuh cungkil supaya terbuka, terus dorong. Nah, ini terkunci. Sebelah sini sama, berhubung di bagian sini ini sudah ngebuka tuh, jadi nggak masalah. Sebelah sini juga ini sudah terbuka semuanya. Ini sudah tertancap, terpasang tuh. Bisa teman-teman lihat, fokus ke sob. Ini kakinya harus masuk semua. Sebelah sini juga. Oke. Ini kita luruskan untuk pemasangan ke bagian ini. Ini harus lurus. Setelah lurus kayak gini, lanjut kita pasang. Ini kita bersihkan dulu di bagian sini. Ini juga. Nah, sekarang kita pasang. Nah, kalau untuk pemasangan di bagian ini mah nggak mungkin kebalik. Kalau pemasangannya kebalik keterlaluan. Karena di sini ada lubang-lubangnya nih, lubang baut. Di sini lubang baut ada 3. Jadi ini harus sejajar dengan lubang ini. Pasang. Nah, yang sulit masang di bagian kakinya nih. Kaki di bagian sini. Harus dipasang. Sampai benar-benar masuk semua. Nah, sebelah sini. Nah, kakinya harus benar-benar sampai masuk semua tuh. Kaki di bagian ini jelas tuh, sob. Jelas. Nah, oke. Ini juga. Nah, selanjutnya masuk ke proses penyordelan. Sordel. Ini busa ini dipasang di bagian sini untuk mengganjal tujuannya. Kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke proses penyordelan. Kalau penyordelan mah mudah. Ini satu-satu. Ya. Untuk penyordelan, ini kuncinya ini di bagian sini. Ini jangan sampai ada yang menyatu. Ya, harus terpisah, setiap kaki-kakinya harus terpisah. Nah, ini pasang, set, tempelin, beberapa detik langsung pasang. Set, lepas. Nah, tempelin ke kakinya, pasang,
lepas. Tempelin, pasang, lepas. Semuanya tempelin, lepas. Tempelin beberapa detik, pasang, timah, lepas. Tempelin, pasang, lepas. Lepas, tempel, 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 lepas. Lepas, lepas, timah kita buka lagi. Sekarang yang satunya sama caranya seperti tadi. Ini bagi teman-teman yang belum pernah proses penggantian LCD, ini bisa teman-teman lihat caranya kayak gini. Nanti kalau misalkan ada konsumen lagi untuk ganti Polaris, nanti kita insya Allah videokan untuk penggantian Polarisnya. Lebih susah ganti Polaris daripada ganti LCD. Kalau LCD tinggal pasang dong kayak gini. Yang susah itu pas pemasangan Polaris, susah. Kadang kita habis 2-3 Polaris untuk pemasangan, gagal lagi karena masuk angin. Ada gelembungan atau ada kotoran di bagian LCD-nya. Itu yang paling susah. Ini harus benar-benar teliti dan hati-hati di bagian sini, karena ini jalurnya mikro kecil kayak rambut. Tuh ya, ini bisa teman-teman lihat, ini hasilnya rapi. Mana gunting nah. Nih, kaki ini dengan ini semuanya. Ini jangan ada yang terkoneksi, semuanya harus terpisah masing-masing. Tuh. Ya, jangan ada yang berbarengan. Tuh, semuanya. Nantinya bisa konslet. Oke. Oke. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Berapa menit? 58. Oh, habis saja. Den. Hasan Hamuai kameramen. Kameramen Hamuai. Nah, ini setelah kayak gini nih, teman-teman. Ini kita coba langsung. Langsung. Kita bisa coba pasang dulu sini ya, nggak jelas. Nah, kita koneksikan, dorong, ceklek sampai bunyi ceklek. Sekarang kita coba kita kontak on. Ini fungsi apa enggak, jelas apa enggak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, oke. Tuh, ini fungsi semua.
Ya, bisa teman-teman lihat di bagian speedometer, kilometer odo. Nuh, ini angka pertamanya nggak hilang. Kalau tadi 2 angkanya hilang, 1, 2 hilang. Adanya yang 3 angka ke belakang. Jamnya juga tidak beraturan. Kalau ini jelas tuh dari jamnya juga. Untuk di bagian RPM, nanti jajannya sambil dicobanya sambil dinyalakan nanti terpasang. Pokoknya ini pertama kita pasang klek, ini menandakan tidak adanya kerusakan di bagian LCD. Pemasangan ini berarti berhasil, sukses. Dan di bagian LCD ini aman tuh ya. Nah tuh, oke. Beda dengan tadi, kalau tadi warnanya merah itu yang imitasi di bagian polarisnya. Kalau yang ori kayak gini warnanya putih. Ininya nih pelat-pelat sampingnya ini warna putih, silver apa putih ini? Silver atau putih ya? Silver coklat emas-emasan putih. Nah sekarang kita matikan, nanti kita nyalakan, kita coba nih RPM-nya putus-putus enggak. Kita matikan, seklek. Kita kontak tuh. Set. Tuh, PPA-nya ada tuh tadi, lihat tuh. Kalau tadi nggak ada, matikan. Sekarang kita cabut. Kita pasang lagi ke sana, kita rakit, yuk. Oke. Bikin Kang Bakar. Campur lagi. Yo. Sekarang kita pasang, ya. Pasang sini dulu. Ini untuk pemasangan ini sebenarnya tidak divideokan juga, tidak masalah, karena untuk pemasangan ini sebaliknya dari proses pembukaan. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita tutorialkan aja sampai terpasang lagi dari proses pembukaan, pemasangan sampai menyala, sampai normal. Kita tutorialkan. Tinggal siap-siap aja teman-teman kuotanya. Beli yang banyak. Kalau enggak ke tetangga nge-wifi. Ya. Asli ya. Nih, ini untuk di bagian bautnya ini beda-beda teman-teman. Ya. Ini yang putih ini lebih kecil, 2. Nah, yang kecil ini 2. Ini letaknya di sini. Kan 2, 3 tuh putih. Ini di sini 1, 2, 3. Nah ini sambil pemasangan, ini apa? Takut teman-teman mau nyari di toko online harga LCD-nya. Ini kurang lebih harganya hampir 200.000. Harga LCD-nya satu paket kaca LCD-nya. Taruh sini. Di Snowpal mereka mau ini di mana? Fokus ke sob, fokus ke kamera. Nah, sekarang kita pasang nih yang hitamnya nih, kayak gini. Ini bautnya ada 4 warna hitam semua. 1, 2, 3, 4. Apa Nas? Warna titik. Sedikit. Sing ana bosinge ya. Sing ana bosinge, kuningan. Ya kok. Itu kencengan tuh ya. Ya ini buat dilopat, nyopat lahar lah. Asal serak bae, ulah terlalu kuning bisa selek. Tutup. Asal tekannya belum. Wah grogi. Colok nih kacanya. Ya.
telat amat ngenceng anu gitu doang ya. Lulus. Ya. Grogi di kamera gua. Yes, standby di kamera deh. Nah, sekarang pasang di bagian sini. Ini sebelum dipasang nih, ini perlu diperhatikan. Ini di bagian sini nih kotor nih, kita bersihkan. Karena kalau sudah terpasang, ini ngebersihinnya susah. Nah, di bagian dalam. Nah, dan juga di bagian sini. Panjang itu tot. Bisa ukur ya, lebih tinggi bawah. Pasang. Lebih tinggi tapi ya. Nah, sekarang nih, ini bautnya nih. 4, ada 5 biji. 1, 6 kayaknya. 2, 3, 4, 5, 6. Pasang ke sini. Sup, kamera sup kan tuh. Ada lu. Nah, coba kan dulu. Oh iya. Pasang. Jam. Nah, Ya. pasang. Ini di baut 1, 2. Ini yang putih bautnya di sini. Yang hitam yang ada ringnya tuh, ini letaknya di sini. Kameramen agak gubruk. Oke. Nah, sekarang ini penguncinya nih, klipnya tuh sebelah sini ada 2 biji. Center. Oh, lalu tuh sob di zoom fokus tuh. Fokus. Ente eta tah. Tah, lamun pasang kita di zoom. Kan kamera udah diajaran we tah, supaya jelas dalam eta kan jelas. Ngangge remang. Tah, tuin. Kan tuh. Oke, ini sudah selesai tuh. Jumlah 3. Nah, ini udah beres nih tuh. Selanjutnya ini tinggal kita pasang. Yuk pasang. Solder cabut lekut ya. Oh, kahana kan. Kita pasang dorong.
Nah, klipnya sampai bunyi celok. Ada sup ya karetnya. Ini karetnya juga nih. Tuh. Takut ada masuk air ke bagian konektornya, ini harus rapat karetnya tuh. Nah kayak gini, masukin. Nah, sebelah sini satu lagi. Tuh, ya, beres. Nah, baru kita bawa semua ke sini. Pertama yang ini, terus bodi yang putih, nih. Ya. Ini yang putih letaknya di sini. Yang dratnya kasar sebelah sini. Ini itu tadi ya. Nah, ini. Terus yang hitam nih. Nih. Di belakang. Besok. Nah, selanjutnya pasang yang ini. Ini pengunci di bagian ini. Saklar LH sebelah kiri. Nah, dorong sampai bunyi klep. Nah, ini kita pasang. Ini juga ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang letaknya di bawah, yang pendek letaknya di atas. Tuh. Nah. Sekarang pasang yang sebelah sini. Besok. Masukin. Besok. Ini masukin ke sini, teman-teman nih. Selek. Nah, setelah masuk, pasang. Sampai bunyi ceklek. Nah, mengunci. Nah, selanjutnya ini. Konektornya tinggal teman-teman pasang aja. Karena di bagian sini ada bekas jemperannya, katanya lepas. Kemudian kalau nggak di jumper, ini mungkin sebelumnya pernah diservis. Di bagian kabel jalur starternya ini ada yang putus di jalan, makanya ini mungkin di jumper. Tanggal sini, ini bekasnya di sebelah sini nih. Jadi harus sebekas-bekasnya. Kalau yang masih normal nggak ada jemperan kayak gini, nggak ada, tinggal masukin doang. Oke, nyala. Sekarang kita lanjut pasang semuanya nih. Dipasang yang hitam satu lagi di sini, power shop. Pasang lagi, masukin. Nah, keren kembali. Ternyata enggak. Ini tinggal kita dorong aja sampai bunyi. Ceklek. Kan pasang bau. Di sini satu.
Di sini satu. Sebelah sini. Kita rapatkan. Ini yang terakhir yang klip. Dorong, ini keluarin dulu. Nah, ini supaya timbul nih. Setelah timbul kayak gini, masukin. Masuk. Nah, setelah masuk, ini yang timbul ditekan ke dalam supaya sampai rata. Ini mengunci, udah selesai. Selanjutnya tinggal pasang yang ini nih. Visor, non arna yuk. Visornya. Viscok mah gagodo. Prosesor. Ya. Siti Maimunah. Udah kalumpang aja jero. Renceng. Nah, kita kenal. Jadi main kayak KB kenal kan aing mah. Ini tinggal kencengin, ini hati-hati karena ini dari plastik bukan dari besi. Beratnya serep, udah cukup. Jangan dipaksa. Klep. Nah, satu lagi. Udah sup. 20. Pasang spion. Nah, untuk pemasangan spion ini, untuk yang kiri, nah ini searah dengan arah putaran jarum jam untuk proses pengencangan. Kunci 14 tot. Sekarang yang kanan. Kalau yang kanan, kebalikannya, berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam untuk pengencangan. Menghadap apa yang kencengan? Lu ram setelah nanggus. Nah, hadap nanti. Iya, depan sini dia. Nah, guys. Nah, tutup lagi. Tutup. Nah. Nah. Kontak. Susut nak geser ke kamera nak. Nih teman-teman ya, tuh. Ini sudah menyala. Tuh. Matikan. Kontak. Spread. Udah menyala. Untuk di bagian jamnya ini jam 1. Nanti kita setting lagi di bagian jam tuh. Ini jam berapa tuh? Jam 5 lewat. Nanti kita setting di bagian kilometernya. Nanti kita jam di setting jam. Kita coba nyalakan dulu nih. Di bagian RPM-nya ini berfungsi apa enggak, normal apa enggak. Tuh. Tuh. RPM-nya normal. Enggak putus-putus, kalau tadi putus-putus nih. Naikin RPM. Tuh. Ya. Tadi saat ditarik gas set, di bagian PPE-nya di sini nggak menyala. Jadi di bagian indikator PPE-nya tidak menyala. Dia akan menyala, PPE akan menyala indikatornya saat RPM naik di angka 4 sampai 5.000 RPM, 3-4-5.000 RPM. Nih, kita coba nih, ya. PPE-nya munculnya bekerja berfungsinya ini di angka berapa RPM nih? 3, 4, 5. Oh, ternyata di angka 6.000 RPM baru PPE-nya berfungsi tuh. Okay. Jadi PPE bekerja saat RPM di 5.000 lebih RPM, hampir 6.000 RPM. 6.000 RPM tuh dia berfungsi. Oke. Nah. Oke. Sekarang
Baterai 14, untuk pengisian normal 14-13. Saat posisi stasioner 13,8, naiknya RPM dia ke 14,3. Normal 14,3, 14,2. Sekarang jam kita perbaiki jam. Nah, di kilometer odo ya teman-teman, untuk atur jam kilometer odo tekan beberapa detik. Setelah berkedip di angkanya, angka pertama, lepas ke track sini. Sekarang kita atur angkanya nih. Sekarang pukul 5. Berarti ini cuman ada bisa berapa angka? 17. Kalau nggak 17, ini di angka 5 aja. Bisa nggak sampai 17? Setelah berkedip kayak gini, tekan sekali-sekali. 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, 10, 11, 12. Oh, nggak boleh sampai 12 doang. Berarti di sini angkanya nggak sampai 17. Berarti di sini jam 5 lewat 8 menit. Berarti jam 5, 8, 2, 3, 4, 5. Setelah pas jam 5 ini tekan beberapa detik, jangan dilepas. Klek. Nah, sampai berkedipnya pindah ke angka 10, ke angka yang di belakang paling ujung. Sekarang kita atur lagi 8. Sekarang lewat tuh jadi 9. Jadi jam 5 lewat 9. Terus tekan sampai ke angka 9. Empat 1 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, setelah pas jam 5 lewat 9, tekan beberapa detik sampai kedipan ini berhilang, baru lepas. Nah, jam sudah normal. Oke, ini jam. Untuk kilometer keseluruhannya ini sudah di angka 58.031 km. Oh, 5.831 km. Udahlah, bodo amat. Nih, kilometer udah berapa nih? Untuk membaca kilometer ini susah. Berapa angka nih? Ini 5.000 apa 58.000 tuh? Baca aja sendiri. Silahkan komentar di kolom komentar nih, berapa kilometer ini keseluruhannya? 58.000 apa 5.831 km apa 58.031 km. Oke. Kita matikan. Ini sudah fungsi dengan baik. Jos, sukses. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Jika ada kekeliruan dan penjelasan-penjelasan yang kurang bisa dipahami atau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf karena manusia sifatnya salah dan lupa. Silahkan koreksinya ya teman-teman, tinggalkan di kolom komentar. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ganti oli tot. Ganti oli mesin, oli kardana segala tuh. Dua nana, oli kardan segala. Tot. Ganti oli mesin, oli kardan.